Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saik Azhar Azizi dari kelas HTN 2D. Di sini saya akan mereview jurnal tentang ilmu perundang-undangan. Jurnal pertama dengan judul Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-undangan. Volume dan halaman volume 14 nomor 4 tanggal Desember 2017. Penulis Andi Yuliani, reviewer saya Saik Azhar Azizi 12103193179 dari HTN 2D. Pengundangan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui oleh suatu produk peraturan perundang-undangan untuk memiliki daya laku dan kekuatan yang mengikat. Namun, sampai saat ini masih dapat ditemukan peraturan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diakui sebagai jenis peraturan perundang-undangan, tidak diundangkan dan tetap diberlakukan. Peraturan perundang-undangan merupakan tahapan penting dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan suatu negara yang mengaku sebagai negara demokratis. Negara demokratis lahir dari kontak sosial antara negara dengan masyarakat. Pengundangan merupakan pernyataan penting akan eksistensi dari kedaulatan rakyat. Tanpa pengundangan berarti menafikan hak rakyat untuk mengetahui suatu aturan dan yang mengikat mereka. Pada 2015 diundangkan sebanyak 2.521 peraturan perundang-undangan dan pada tahun 2016 diundangkan sebanyak 2.538 peraturan perundang-undangan. Jenis peraturan perundang-undangan tersebut mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan lembaga. Di sisi lain, hukum diciptakan untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu yang timbul di dalam masyarakat. Di sisi lain, sistem pembentukan peraturan perundang-undangan kita telah dibuat dengan tahapan yang panjang, mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, dan pengundangan. Namun sekian banyaknya peraturan yang telah diundangkan, ternyata masih terdapat pula peraturan-peraturan yang dibentuk tanpa melalui tahapan pengundangan. Bahkan tidak jarang dicantumkan sebagai dasar hukum pembentuk dari suatu peraturan perundang-undangan. Namun sampai saat ini tidak dapat ditemukan satupun peraturan Mahkamah Konstitusi yang melalui tahapan pengundangan. Hal ini jelas terjadi dan belum ada tindakan nyata untuk memperbaikinya. Hal ini juga bisa menjadi salah satu indikator kualitas dari peraturan perundang-undangan kita, sekaligus memperlihatkan betapa prosedur tahapan pengundangan yang merupakan salah satu tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diabaikan. Daya ikat dan daya laku seakan tidak lagi berkaitan dengan tahapan pengundangan. Padahal pada pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan mengenai kekuatan mengikat suatu peraturan perundang-undangan mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Daya ikat suatu peraturan lahir ketika suatu peraturan itu telah diundangkan, karena pengundangan merupakan bentuk pengakuan terhadap kedaulatan rakyat itu sendiri. Negara harus memastikan bahwa peraturan yang dibuatnya untuk mengatur masyarakat demi mencapai cita-cita bersama harus diketahui lebih dahulu oleh masyarakat sebelum diberlakukan. Pengundangan merupakan solusi untuk mengakomodir perkembangan sistem perundang-undangan kita yang tetap menjaga pengakuan terhadap kedaulatan rakyat itu. Diundangkannya peraturan perundang-undangan dalam lembaga resmi, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya dan secara sah berlaku untuk mengikat secara umum. Keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan didasari oleh keabsahan secara formil dari peraturan perundang-undangan tersebut. Keabsahan ini disebut juga daya laku atau validitas. Daya laku ini ada apabila norma itu dibentuk oleh norma yang lebih tinggi atau lembaga yang berwenang membentuknya. Secara umum dapat dikemukakan adanya 3 kemungkinan faktor yang menyebabkan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dikatakan berlaku. Yang pertama,
Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang melihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Yang kedua, keberlakuan sosiologis mengutamakan pendekatan yang empiris dengan beberapa kriteria. Poin 1, kriteria pengakuan. Poin 2, kriteria penerimaan. Poin 3, kriteria faktisitas hukum yang menekankan sejauh mana norma hukum itu sungguh-sungguh berlaku efektif di dalam masyarakat. Yang ketiga, keberlakuan politis apabila pemberlakuannya itu didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata di dalam suatu negara. Baik, kita akan memasuki analisis jurnal. Menurut saya, pengundangan peraturan perundang-undangan merupakan tahapan penting dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan dalam suatu negara yang mengaku sebagai negara demokratis. Ciri suatu negara demokratis adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Sebagaimana negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dengan tegas bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan diselenggarakan dengan undang-undang. Oleh sebab itu, hukum dan perundangan diciptakan untuk mengatur sistem bernegara serta memiliki peran sebagai penjaga ketertiban di dalam masyarakat. Di dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan telah dibuat dengan tahapan yang panjang, mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan itu sendiri. Pengundangan yang bertujuan sebagai daya ikat terhadap masyarakat seakan-akan tidak memiliki arti karena daya ikat dan daya laku seakan tidak lagi berkaitan dengan tahapan pengundangan. Daya ikat suatu peraturan lahir ketika suatu peraturan itu telah diundangkan. Daya ikat suatu peraturan karena pengundangan merupakan bentuk pengakuan terhadap kedaulatan rakyat itu sendiri. Sedangkan daya laku yaitu diundangkannya peraturan perundang-undangan dalam lembaga resmi, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya dan secara sah berlaku mengikat untuk umum. Secara umum dapat diketemukan adanya 3 kemungkinan faktor yang menyebabkan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dinyatakan berlaku. Yang pertama, keberlakuan yuridis, yang kedua, keberlakuan sosiologis, dan yang ketiga, keberlakuan politis. Baik, di sini saya akan mengkritisi terhadap jurnal yang pertama. Kritisi menurut reviewer tentang jurnal pertama. Penulis menyajikan rumusan masalah dengan efisien, di mana yang dibahas di jurnal ini membahas pokok-pokok penting dari daya ikat pengundangan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Walaupun masih ada atau ditemukan peraturan perundang-undangan yang belum melalui tahapan pengundangan tetapi sudah diberlakukan. Kelebihan penulis yang dimiliki adalah gaya bahasa yang mudah dipahami, pemilihan rumusan masalah seperti yang sudah reviewer paparkan, dan ketelitian dalam menunjukkan berbagai materi yang ada. Dalam penjelasannya, penulis tidak hanya menerapkan metode kualitatif atau pendapat sendiri, namun juga didukung dengan fakta yang ada dan diberikan pasal-pasal yang dapat membuat isi jurnal memang menjadi rinci dan jelas. Di sini penulis juga menjelaskan apa saja, bagaimana daya ikat peraturan dan daya laku peraturan serta praktik pengundangan itu sendiri diberlakukan di negara Indonesia. Menurut reviewer, jurnal ini bisa dijadikan bahan pembelajaran bagi pelajar atau mahasiswa untuk mengetahui tentang bagaimana daya ikat pengundangan peraturan perundang-undangan itu sendiri di negara Indonesia. Baik, saya akan mereview jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua yaitu berjudul Konsep Pembentuk Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Volume dan halaman volume 11 nomor 3 tanggal September 2016. Penulis Ferry Irawan Febriansyah. Reviewer saya sendiri, Aika Sardizi dengan NIM 12103193179 dari kelas HTN 2D. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang dapat terwujud apabila didukung oleh metode yang baik, yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.
Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai kewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang baik, yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan sistem hukum nasional. Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus mengedepankan asas equality before law atau persamaan di hadapan hukum. Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh undang-undang. Untuk selanjutnya, konsep pembentukan perundang-undangan dibentuk oleh pemegang kekuasaan yang sah yang dipilih oleh rakyat secara demokrasi. Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan sebutan sebagai negara hukum, Indonesia memiliki aturan-aturan hukum yang membentuk peraturan perundang-undangan. Bentuk peraturan perundang-undangan ini berfungsi untuk mengatur masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Salah satu yang penting dalam sebuah pemerintahan negara, baik dalam tingkat nasional maupun daerah. Dalam membentuk hukum diperlukan pedoman sehingga produk hukum yang diterbitkan nantinya akan kuat demi hukum yang dapat diimplementasikan di kemudian hari. Peraturan perundang-undangan yang baik yaitu suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki dasar atau landasan yang disebut grundom. Bagi bahasa Indonesia, grundom merupakan landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Grundom merupakan fondasi bagi terbentuknya hukum yang dimiliki dan memiliki keadilan. Pancasila merupakan grundom bagi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi sumber dari sumber hukum di Indonesia. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi dua asas. Yang pertama, asas formil, dan yang kedua, asas material. Asas formil mencakup asas tujuan yang jelas demi keadilan, asas lembaga yang tepat untuk membentuk undang-undang, asas bentuk pengaturan, asas dapat dilaksanakan, dan asas konsensus. Sedangkan asas material adalah asas terminologi dan sistematika yang benar, asas yang dapat terkendali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, dan pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, dan kesesuaian antara jenis, hierarki, serta materi muatan yang dapat dilaksanakan, dan kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Di samping itu, materi muatan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, dan kekeluargaan, kenusantaraan, serta kebhinneka tunggal ikaan, keadilan serta kesamaan kedudukan dalam hukum, pemerintah, ketertiban, kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus menyesuaikan antara jenis, hierarki, dan materi muatan serta asas yang sesuai dengan dasar pembentuk peraturan perundang-undangan. Asas merupakan dasar atau landasan untuk menentukan sikap dan perilaku. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan dasar pijak bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Asas pembentukan perundang-undangan yang baik meliputi: yang pertama, asas kejelasan tujuan; yang kedua, asas kelembagaan atau pejabat yang berwenang; yang ketiga, asas kesesuaian antara jenis dan hierarki; yang keempat, asas dapat dilaksanakan; yang kelima, asas kedayagunaan dan hasil gunaan; yang keenam, asas kejelasan rumusan; yang ketujuh, asas keterbukaan. Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus mengedepankan perlindungan hak asasi manusia, terutama perlindungan hak dalam memperoleh keadilan. Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengedepankan perlindungan hak asasi manusia karena hukum ada dari manusia untuk manusia dan sebagai subjek hukum. Baik, di sini saya akan menganalisis jurnal.
Menurut saya konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi beberapa konsep, yaitu konsep pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan konsep negara Pancasila. Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep dasar pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena Pancasila merupakan grundam atau landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan bagi bangsa Indonesia. Selain itu, konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus mengedepankan perlindungan hak asasi manusia, terutama perlindungan hak dalam memperoleh keadilan atau hak yang sama di hadapan hukum atau equality before the law. Keadilan di hadapan hukum merupakan hak bagi manusia dalam memperoleh keadilan hukum. Hukum tidak memandang strata sosial seseorang di dalam hukum, akan tetapi hukum harus memberikan persamaan bagi semua manusia dalam memperoleh keadilan. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu asas formal, yang kedua asas material. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengutamakan kejelasan tujuan. Dalam arti tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut harus jelas, memenuhi keinginan masyarakat banyak agar dapat menciptakan kepastian dan keadilan sehingga dapat mendistribusikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, di sini saya akan mengkritisi tentang jurnal yang kedua ini tadi. Kritisi menurut reviewer tentang jurnal kedua. Penulis menyajikan abstrak rumusan masalah dengan efisien, di mana yang dibahas di jurnal ini membantu membahas pokok-pokok penting seperti konsep pembentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia, meliputi beberapa konsep, yaitu konsep negara hukum Pancasila, mengedepankan perlindungan hak asasi manusia. Kelebihan penulis menurut reviewer adalah gaya bahasa yang mudah dipahami, pemilihan rumusan masalah seperti yang sudah reviewer paparkan, dan ketelitian dalam menunjukkan berbagai materi yang ada. Kekurangan penulis menurut reviewer adalah terlalu banyak menggunakan bahasa asing sehingga menyulitkan reviewer dalam meresum jurnal tersebut karena sulit dipahami. Dalam penjelasannya, penulis menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan masalah konseptual approach dengan mengkaji konsep negara hukum Pancasila. Di sini reviewer sangat tertarik pada pembahasan penulis paparkan pada jurnal ini, karena apa yang dijelaskan di dalam jurnal bukan hanya dari penulis sendiri tetapi juga dari berbagai pasal sehingga jelas dasar hukumnya. Secara keseluruhan, penulis dapat menguraikan setiap rumusan masalah dalam bentuk jurnal yang efisien dan aktual. Menurut reviewer, jurnal ini juga bisa dijadikan bahan pembelajaran bagi pelajar atau mahasiswa yang ingin mengetahui berbagai konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Menurut saya, seperti itu paparan tentang review jurnal yang pertama dan kedua. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.